Saya berpendapat regulasi yang ada sekarang itu sudah banjir regulasi. Justru terlalu banyak undang-undang, Terlalu Prof. banyak undang-undang. Kalau berangkat dari problem, tentu kita butuh data, butuh analisis, butuh kajian. Ini tidak sulit kalau ada dorongan dari presiden. Itu yang kalau katakan mau lebih mudah, ya itu caranya. Halo Sobat Podcast WhatsApp Kementerian Hukum Republik Indonesia, kita berjumpa lagi. Dan kali ini Sobat Kementerian Hukum Podcast WhatsApp kita akan membahas soal lahirnya sebuah undang-undang ini tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Contohnya, mulai dari usulan aturan yang terasa kurang tepat sasaran atau terlalu masuk ke dalam ranah personal. Misalnya seperti usulan mengatur larangan second account. Siapa di sini yang punya second account? Nah, selain itu juga ada regulasi besar yang dampaknya nyata, tapi belum kunjung dibahas. Seperti misalnya RUU Perampasan Aset. Atau mungkin undang-undang yang sudah berlaku seperti KUHP atau KUHAP, tetapi sampai dengan saat ini masih ada yang mengujinya. Pertanyaannya adalah, apakah regulasi kita benar-benar lahir dari kebutuhan yang matang atau sekedar reaksi cepat dari para pembuat undang-undang? Saya perkenalkan ada Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Profesor Dr. Wicipto Setiadi SHMH. Pak Wicipto, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Selain itu juga ada Direktur Perencanaan PP Kementerian Hukum Republik Indonesia, Bu Aisyah Lailia SHMH. Terima kasih Bu Aisyah sudah hadir di sini. Sama-sama. Nah, kalau kita lihat dari luar, regulasi itu seringkali mungkin dari berita atau dari media sosial, tiba-tiba ya, dalam tanda kutip tiba-tiba sudah ada, sudah berlaku. Tapi sebetulnya di balik layar apa sih yang terjadi dari lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi peraturan perundang-undangan itu lahir bukan mendadak sontak gitu ya, tapi ada proses di balik itu. Dan saat ini pemerintah mencoba untuk mendisiplinkan diri gitu untuk dalam rangka membentuk itu. Jadi sebelum masuk diundangkan, dia harus dikaji dulu. Dikajinya untuk apa? Untuk dia memiliki data yang jadi evidence base itu kita harus utamakan gitu ya. Kemudian juga kita lihat dampaknya karena kita sudah mulai berorientasi pada dampak dan impact begitu. Nah, namun demikian memang pembentukan peraturan perundang-undangan itu berkelindan dengan unsur-unsur politis. Tapi kalau dia mengikuti prosedur yang benar gitu ya, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan, dia harus dimulai dengan kajian, kemudian dibahas, dilakukan pembahasan dengan stakeholder, dilakukan pembahasan dengan antar kementerian, kemudian diharmonisasi, baru diundangkan gitu. Setelah itu nanti dievaluasi lagi gitu. Baik, jadi memang prosesnya tidak tiba-tiba ya Bu, ada banyak Harusnya sekali begitu. analisa yang harus dipenuhi begitu ya. Salah satunya tadi Regulatory Impact Assessment atau RIA. Iya. Sekarang kalau Prof Wicipto, Prof, tapi idealnya dari sebegitu runutnya proses pembuatan sebuah peraturan, idealnya apa sih yang tidak boleh tidak ada? Itu harus ada dalam pertimbangan untuk setiap melahirkan sebuah peraturan. Itu yang ideal. Ideal memang harusnya begitu, tapi dalam praktek tidak selalu begitu. Yang penting antara pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR itu ada kesadaran untuk membentuk atau memperbaiki regulasi yang ada sekarang ini. Saya berpendapat regulasi yang ada sekarang itu sudah banjir regulasi. Justru terlalu banyak undang-undang, Terlalu Prof. banyak undang-undang. Ya, kemudian karena juga tidak disalahkan, jangan salahkan. Kita semua yang di sini mungkin ada masalah pasti harus ada rancangan undang-undang. Sebetulnya tidak, gitu ya. Tidak ada hal-hal yang tidak selalu diselesaikan dengan undang-undang. Tapi kita sudah terlanjur semuanya berpikir perlu ada rancangan undang-undang A, rancangan undang-undang B dan C dan seterusnya. Sudah banyak, tambah lagi konflik norma. Antara norma yang satu dalam satu undang-undang saling konflik. Atau dengan undang-undang yang lain begitu juga konflik. Tambah lagi tidak harmonis dan sering lebih mengedepankan ego sektoral masing-masing. Ini yang menurut saya harusnya disadari oleh pembentuk undang-undang. Kita buang ego sektoral, kita buang konflik norma gitu ya, untuk lebih meningkatkan kualitas regulasi kita. Saya sepakat bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan itu dalam rangka memperbaiki kualitas regulasi. Tanpa ada kesadaran untuk memperbaiki regulasi, maka tadi yang disampaikan oleh Mbak Aisyah itu akan sulit dijalankan. Betul bahwa para perancang itu seharusnya tidak harus berpikir hanya memikirkan menyusun norma, membentuk norma.
tapi bahwa di dalam norma itu ada kebijakan negara yang harus kita jalankan sama-sama. Disitulah gitu ya. Tidak hanya menyusun pasal-pasal, ayat-ayat, sudah selesai, sudah gitu loh. Padahal nanti kalau sudah selesai diundangkan, masih ada lagi tahapan tadi, judicial review, ya. Kemudian juga ada evaluasi lagi gitu ya. Seharusnya ini menjadi suatu tata kelola yang harusnya disadari dan diikuti oleh pembentuk undang-undang itu. Jadi yang harus dituntut itu sadar bahwa kita akan memperbaiki regulasi itu gitu. Nah, mengenai tadi dampaknya gitu ya, RIA dan sebagainya itu memang ini sesuatu yang mungkin tidak mudah gitu ya. Tapi bahwa yang harus disepakati tadi, pembentukan regulasi itu tidak, kalau orang Jawa bilang itu ujuk-ujuk gitu ya. Tahu-tahu ada gitu loh ya. Tapi melalui proses gitu ya. Yang kalau sudah ada dievaluasi dulu apa kekurangannya, apa kelemahannya. Setelah kalau belum ada kita lakukan kajian, penelitian. Itulah fungsi dari naskah akademik. Ya, kalau membuat undang-undang ada naskah akademiknya. Tidak berarti itu harus dibuat oleh akademisi, tidak ya. Tetapi argumentasinya argumentasi akademik. Bukan argumentasi politik, bukan argumentasi yang lain-lain, gitu ya. Karena kalau akademik biasanya netral, gitu ya. Tapi kalau sudah dari awal ada argumentasi politik, ada argumentasi itu ya itu sudah di luar itu, ya. Kalau kami di akademisi ya ini akademiknya, tetapi juga jangan akademik banget, gitu ya. Kalau akademik banget itu juga nggak akan bisa diterapkan, gitu, diimplementasikan. Akademik ada, tetapi bahwa jangan dilupakan ada di dalam memutuskan kebijakan itu juga ada unsur politisnya. Kalau malah bukan hanya politis saja, kekuasaan. Ya, kekuasaan juga ada di dalamnya, gitu ya. Jadi serba unsurnya, ada politis, ada hukum, ada kekuasaan, ya. Yang menurut saya itu tidak bisa kadang ada yang suatu rancangan yang unsur politisnya tinggi. Ada yang terkadang unsur kekuasaannya tinggi, ada yang masalah hukumnya tinggi. Nah, ini yang harus kita dudukkan pada, kalau memang masalah hukum ya jangan dibawa ke politis. KUHP misalnya ya. KUHP kan hukum banget. Ya, hukum banget. Jadi ya janganlah dicampur dengan politis dan sebagainya gitu ya. Tapi ada misalnya terkait dengan pemilu. Pemilu pasti di dalamnya ada politisnya banget. Ya kita harus sadari itu. Jangan akademik banget. Gitu. Itu yang menurut saya menjadi kita dalam membentuk regulasi itu tadi ada yang disebut sebagai meaningful participation, ya, partisipasi yang bermakna. Tidak harus partisipasi publiknya itu harus ditampung semua, diterima semua, tidak. Tetapi bahwa prosesnya harus dilakukan dengan baik. Ada kalau di meaningful participation itu kan ada hak untuk didengar. Warga negara punya hak pendapatnya untuk didengar oleh pembentuk undang-undang. Sesudah didengar, dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bisa diterima, bisa juga tidak. Ya. Yang sering tidak dilakukan itu kalau tidak diterima, tidak ada penjelasan. Itu yang membuat selalu ada perdebatan. Selalu ada perdebatan. Kalau diterima pasti publik oke. Tapi kalau tidak diterima harusnya pembentuk undang-undang menjelaskan pendapat Anda, Bapak dan Ibu tidak diterima dengan alasan bla 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 bla. Pasti mereka akan lebih bermakna ketimbang kalau Anda nggak setuju, judicial review aja. Tidak seperti itu gitu loh. Tapi bahwa dalam rangka kualitas regulasi kita, partisipasi itu ya lebih ditingkatkan daripada yang sekarang. Gitu loh ininya. Memang saya mengakui selama duduk di pemerintahan, partisipasinya masih belum sepenuhnya dijalankan. Kalau saya ya tidak hanya dari pemerintah saja Mbak Aisyah, tapi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, karena nggak akan ada gitu ya. DPR mengusulkan RUU tanpa persetujuan pemerintah, nggak ada. Pemerintah mengusulkan RUU tanpa persetujuan DPR juga nggak ada. Semuanya harus bersama-sama bersetuju. Gitu loh ini. Jadi mestinya memang ini harus disadari juga, tidak hanya dari pemerintah, presiden, tetapi dari DPR dan juga
unsur-unsur yang lain yang terlibat dalam pembentukan undang-undang itu harus sadar bahwa regulasi kita itu sekarang perlu dilakukan perbaikan. Baik. Begitu. Ada banyak sekali sebenarnya poin yang saya catat dari bagaimana Prof. Wicipto menggambarkan sebetulnya realitanya seperti apa dibandingkan dengan proses ideal yang tadi Bu Aisyah sampaikan. Tapi kalau kita mungkin menarik salah satu contoh ya atau beberapa contoh dari RUU atau usulan-usulan yang sudah ada di tengah-tengah publik. Misalnya usulan untuk RUU penyiaran di mana second account atau akun kedua itu rencananya atau diusulkan itu tidak boleh, akan diatur begitu ya. Alasannya supaya mengurangi kekhawatiran itu akan dipakai menjadi akun buzzer atau lain sebagainya. Nah, tadi saya coba kaitkan dengan pernyataan dari Prof. Wicipto bahwa jangan-jangan regulasi itu sudah terlalu banyak, sudah banjir regulasi. Dan juga ada beberapa regulasi yang mungkin terlalu masuk ke ranah personal. Nah, kita akan lanjutkan diskusi dan juga ngobrol-ngobrol kita, Bu Aisyah dan juga Prof. Wicipto, tapi kita akan berangkat dari sebuah polling. Jadi sudah ada polling yang diposting oleh akun media sosial dari Kementerian Hukum RI. Kita akan bacakan pertanyaannya ya. Kalau semua setuju sebuah RUU penting tapi enggak disahkan, menurutmu kenapa nih? Ini menurut netizen ya Pak. Jadi ada 3 pilihan ya. Mungkin belum disetujui karena bukan prioritas. Itu ada ini yang minoritas ya yang menjawab ya 11%. Terus juga ada pihak yang dirugikan sehingga sebuah RUU itu tidak kunjung disahkan. Tengah-tengah ada 27%. Dan yang paling banyak jawabannya adalah ada tarik-menarik politik dan juga kepentingan. Mayoritas yang 62% merasa seperti itu. Nah, Prof melihat respons dari netizen kita bahwa sepertinya tarik-menarik politik. Menurut Prof gimana? Apa sih susahnya, tantangannya untuk mengharmonisasikan adanya unsur politik dalam pembentukan undang-undang? Ya, kalau di pemerintah agak mudah gitu ya, karena dulu saya pernah menggawangi harmonisasi gitu ya, agak mudah dikendalikan. Masalah politiknya bisa diendapkan dulu. Tapi kalau sudah di DPR sangat sulit untuk bisa menghindari unsur kepentingan politik. Bahkan tadi terkait dengan pooling, saya mengalami betul bahwa di DPR itu ada kategori RUU seksi dan RUU tidak seksi. Oke, biasanya yang pembagiannya tuh berdasarkan apa, Prof? Yang seksi itu yang seperti apa? Ada didasarkan pada kepentingan. Ya, kalau katakan RUU tentang pemilu pasti seksi banget. RUU tentang pilkada seksi banget. Tapi RUU tentang perampasan aset tidak seksi. Karena ada kepentingan-kepentingan yang akan terjaring dengan RUU tersebut. Itu bahkan ada lagi istilahnya RUU mata air dan RUU air mata. Nah, gitu ya. Itu air mata ini pasti yang susah disahkan ya. Air mata itu sumbernya kecil sekali gitu ya. Tapi kalau mata air sumbernya besar banget gitu lah. Itu juga bisa dikategorikan tadi terkait dengan kenapa RUU yang penting tidak segera disahkan. RUU KUHP Mbak Marcel. Itu sejak zaman saya masuk menjadi PNS, saya sudah dilibatkan. Tapi sampai selesai saya di Kementerian Hukum dan HAM, tidak selesai juga. Karena tadi, kepentingan sebetulnya sangat penting ini ya, urgent. Apalagi KUHP itu peninggalan kolonial Belanda. Ya. Tapi dianggap tidak seksi. Dan tambah lagi RUU air mata ini, karena dari Kementerian Hukum. Sumbernya nggak seperti di kementerian lain lah gitu ya ini ya. Itu dulu gitu. Tapi sekarang saya kira mungkin masih juga seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan ini mungkin memang perencanaan yang harus kita perbaiki ya, perencanaan. Kadang di prolegnas itu ya Mbak Aisyah gitu ya, sudah masuk ya long list. Terus masuk di prolegnas tahunan, nggak jadi juga gitu loh ya, ini ya. Apalagi kalau sudah dikatakan periode waktu DPR sudah hampir habis, ya sudah. Ya, nah sekarang agak terbantu karena dulu kan tidak mengenal carry over gitu ya. Setelah kasus KUHP dibuka untuk mengenal carry over. Ya, warisan. Ya, dan ini mestinya juga berlaku untuk yang lain-lain. Jangan hanya KUHP oke, tapi nanti yang lain tidak oke gitu ya. Jadi saya kira kok memang ini harus tadi terkait kenapa RUU perlu
kan tadi kaitannya dengan RUU itu penting tapi tidak kunjung penting disahkan. tapi tidak kunjung disahkan, ya. Ini saya kira harus ada kesepakatan bersama mengenai prolegnas itu, karena namanya prolegnas itu ya prioritas. Jangan prolegnasnya yang sudah masuk di daftar nggak bergerak, tapi masuk dari rombongan di luar prolegnas itu yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi yang ada list yang ada di prolegnas nggak bergerak, tapi masuk terus dari luar. Gitu. Ini yang mestinya harusnya kita coba upayakan bagaimana. Tapi memang ada tahap untuk evaluasi gitu loh ini ya. Mestinya yang nggak masuk ya harusnya dikeluarkan, baru masuk begini. Ini tidak, tetap saja, tapi masuk yang lain justru yang lain itu yang masuk baru malah cepat selesai. Malah lebih cepat selesai. Karena itu gitu. tadi ya, mungkin kepentingan politik di dalamnya. Kita ada pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya adalah, menurut kamu undang-undang di Indonesia ini cenderung dibuat berdasarkan apa? Yang pertama, berdasarkan data dan analisis. Ini ada 10% yang menjawab data dan analisis. Kedua, lagi-lagi nih yang cukup besar, kepentingan politik. Ternyata ya lebih, itu ada 36%. 35%. Ya. Dan yang paling kecil itu karena tekanan publik. Tekanan publik 7% dan sisanya adalah kombinasi dari semuanya. Dari data, kepentingan politik dan juga tekanan publik 40%. Mungkin 40% ini idealnya begitu ya, bahwa sebuah undang-undang itu dibentukkan bagaimana meramu semua kepentingan yang ada di dalam pembentukan undang-undang itu seperti apa, Bu Aisyah? Berdasarkan keinginan sih sebenarnya, ini nggak ada ya pertanyaannya. Keinginan siapa mungkin? Keinginan baik itu di pemerintah maupun di DPR. Karena kalau kita ngomongnya levelnya undang-undang, memang yang berhak mengusulkan tuh DPD, DPR sama pemerintah ya. Nah, maksud saya gini, memang ada beberapa pendapat ya, sampai saat ini belum berubah pendapatnya, dan itu mungkin kita bisa merujuk di hasil kajian asosiasi ya, misalnya PSHK begitu. Memang ada kecenderungan undang-undang di Indonesia itu dibuat berdasarkan keinginan gitu, bukan berdasarkan dari problem, bukan berangkat dari problem gitu ya. Kalau berangkat dari problem, tentu kita butuh data, butuh analisis, butuh kajian. Tapi kadang-kadang ada undang-undang yang dibuat itu berdasarkan hanya keinginan karena melihat gejala, tanpa ada diagnosis dulu gejala. Misalnya tanpa didiagnosis, kita sebenarnya butuh undang-undang ini atau tidak sih? Tapi hanya dibilang, misalnya ada aspirasi, misalnya dari asosiasi apa, kita pengen ada undang-undang X dong gitu. Terus kita aspirasi itu kita tampung masuk ke dalam prolegnas gitu. Padahal kita belum diagnosis dulu problemnya apa, sehingga butuh peraturan gitu. Sehingga kalau misalnya yang dari 19% data itu sebenarnya ada beberapa peraturan yang memang berdasarkan problem gitu ya. Jadi dia untuk problem solving. Jadi ditemukan dulu ada masalahnya. Tapi ada peraturan yang nggak ada masalahnya tapi pengen dibuat aturan gitu. Jadi buat apa gitu ya. Nah itu ada yang begitu. Kemudian kalau bisa tekanan publik ada memang. Jadi kalau saya lihat ini sesuai dengan yang saya bayangkan gitu ya. Kan ada beberapa peraturan yang memang dimasukkan karena tekanan. Contohnya perampasan aset ya. Karena memang itu ada tekanan publik ya. Kemudian ada juga, tapi kalau kombinasi ini mungkin yang menjawab ini, kalau saya melihat dari hasil polling ini memang semuanya ada. Tergantung undang-undangnya mana, tergantung undang-undangnya apa. Tapi kalau dilihat secara umum, memang jarang yang didasarkan data, karena dia bukan problem solving tapi karena keinginan. Makanya dibilang prolegnas itu, ada yang bilang ini wishlist gitu, hanya daftar keinginan. Padahal kita inginnya daftar kebutuhan. Nah, kita juga ada Q&A ya, membuka ada pertanyaan dari followers di media sosial Kemenkum RI. Ini yang pertama, tuh kan lagi-lagi yang ditanyain RUU perampasan aset nih Prof. Yang hampir semua pihak sepakat penting. Kenapa dalam praktiknya prosesnya tidak berjalan dengan cepat? Mungkin ada insight tambahan dari poin yang sebelumnya Prof sudah sampaikan soal RUU perampasan aset. Nah, terkait dengan RUU perampasan aset, sebetulnya karena ini saya mantan orang pemerintah gitu ya. Waktu masih saya di sebelah, ini sudah masuk bolak-balik ke prolegnas gitu ya. Dari tahun berapa Prof? Kalau masih tahun ingat. Berapa ya, dari Mbak periode Aisyah? 2020-2024 sudah masuk. Sekarang kan periodenya 2025-2029. Malah sebelumnya saya kira ada, ya, sebelumnya tapi ada. Usulannya sudah jauh ya, sebelumnya. sudah jauh sebelumnya. Begitu awal-awalnya KPK ada, RUU perampasan aset sudah gitu loh ininya. Tapi bolak-balik keluar masuk betul. Ya. Ini juga masuk karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Aisyah, tekanan mahasiswa pada waktu itu masuk gitu ya. Sehingga sekarang masuk lagi. Tapi kok saya nggak yakin masuk ini bisa dibahas apa enggak gitu ya. Karena ini tadi
unsur politiknya sangat kencang gitu ya di sini, sehingga dan ini menurut saya memang tidak bisa pemerintah jalan sendirian ya. Pada waktu kemarin zaman terakhir Presiden Jokowi gitu ya, Prof Mahfud masih menjadi Menko Polhukam, itu juga sudah menyampaikan RUU tersebut gitu ya ke sana, tapi nggak dibahas juga gitu ya. Nah sekarang ya kita berharap, kita berdoa bersama begitu ya. Ini juga perlu mendapatkan dorongan. Saya kira pertanyaan-pertanyaan semacam ini gitu ya perlu kita dorong, tidak hanya di lingkungan Kementerian Hukum saja gitu ya, tapi juga ke para pembentuk undang-undang yang lainnya ya. Dorongannya kalau sudah kepentingan politiknya setinggi ini, Prof, apakah memang butuh misalnya dari presiden? Ya, salah satu cara atau upaya yang perlu dilakukan ya adalah mendorong ini melalui presiden. Ya, ini bukan berarti balik lagi seperti dulu ya. Saya ngalamin pada masa Presiden Soeharto gitu ya. Itu semuanya kalau dorongannya melalui Presiden Soeharto jadi. Ya, ini saya kira kalau melalui presiden, apalagi sekarang hampir semua kekuatan partai politik di DPR kan berada di dalam pemerintahan. Ini tidak sulit kalau ada dorongan dari presiden gitu. Itu yang kalau katakan mau lebih mudah ya itu caranya gitu loh ini ya. Saya kira itu ini ya. Oke, semoga sudah menjawab untuk RUU perampasan aset. Kita ada satu lagi mungkin pertanyaan dari warganet. Oke, ini kita yang sudah kita pilih dan kurasi ya. Yang pertanyaan kedua, secara formal kita punya mekanisme perencanaan yang rapi. Tadi dijelaskan oleh Bu Aisyah ya. Tapi kami masyarakat sering gagal paham kenapa RUU yang penting gak bisa jalan. Sebuah RUU bisa jalan atau tidak itu ditentukan oleh apa? Saat ini kan ada 44 prioritas tahun 2026. Artinya itu semuanya harusnya penting. Namun memang tingkat kesulitan RUU itu beda-beda. Jadi memang ada yang cepat, dibahasnya cepat karena dispute-nya nggak terlalu banyak. Tapi ada yang lama begitu ya, yang lama. Dan masalah politik itu lagi-lagi memang nggak bisa dikesampingkan. Perlu diperbaiki juga mekanisme dan cara menyusun prolegnas itu emang harus ada perbaikan sih sebenarnya. Tapi ini juga sedang dikaji lagi, diwacanakan oleh kami. Nanti pasti akan dikomunikasikan juga dengan DPR. Artinya akan lebih tersaring lagi yang masuk prolegnas ya. Betul. Tadi salah satu poin yang saya catat juga dari Prof soal meaningful participation. Bagaimana partisipasi dari seluruh stakeholder termasuk juga dari masyarakat. Apa idealnya kalau kemudian masyarakat ingin bersuara, Prof? Kanalnya itu seperti apa sih untuk bisa betul-betul berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Ya, di Undang-Undang 12 2011 dan yang sudah direvisi itu menentukan asas peraturan perundang-undangan itu salah satunya adalah keterbukaan. Meaningful participation itu dalam rangka memenuhi asas keterbukaan itu. Memang kita tidak mungkin gitu ya, yang namanya keterbukaan itu terbuka seluruhnya, seluruh masyarakat gitu ya. Kapan jadinya kalau kita nunggu seluruh masyarakat harus memberikan masukan gitu ya. Nah, tentu yang paling penting sekarang mungkin nanti dimasukkan dalam revisi atau penggantian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah ukurannya, kriterianya gitu. Kapan sih yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan meaningful participation itu ya. Sampai sekarang meskipun itu sudah ada disebutkan dalam Undang-Undang 13 2022, tetapi arahannya diatur lebih lanjut dengan Perpres. Sementara Perpresnya masih Perpres yang lama. Sekarang juga sedang diupayakan untuk dilakukan perubahan. Jadi yang namanya meaningful participation itu ya harus kita pahami bersama. Baik oleh pembentuk undang-undang, baik DPR maupun juga pemerintah. Ya, ini yang harus dipahami bahwa sekarang pembentukan undang-undang itu tidak semata-mata menjadi monopoli pembentuk undang-undang, tetapi ada ruang juga bagi publik, bagi warga masyarakat ya untuk memberikan masukannya. Tetapi juga harus diingat bahwa warga atau masyarakat juga tidak sepenuhnya mempunyai memaksakan, kita tanda petik, memaksakan agar masukannya atau pendapatnya itu diterima. Karena ada
ada pendapat saya bahwa politik hukum itu sebetulnya monopoli dari pembentuk undang-undang. Terus pertanyaannya, masyarakat, warga ngapain kalau begitu? Memberikan masukan. Tapi putusan untuk A atau B gitu ya, tadi ada misalnya yang penting gitu ya, pada waktu kita membuat katakan naskah akademik itu untuk menuju pada politik hukum yang baik diberikan alternatif. Janganlah alternatifnya hanya satu. Ada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Alternatif A untung ruginya apa? Alternatif B untung ruginya apa? Alternatif C untung ruginya apa? Setelah mendapat masukan dari masyarakat. Dengan ada alternatif yang tidak hanya satu, dan juga tadi ada cost and benefit-nya, untung ruginya, manfaat mudaratnya, gitu ya. Nanti pengambil keputusan diharapkan mengambil yang terbaik itu yang mana, gitu loh. Harapannya sesuai dengan masukan dari masyarakat. Ya. Tapi bahwa sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan untuk politik hukum itu menjadi monopoli pembentuk undang-undang. Memang, gitu ya, memang warga, masyarakat punya hak untuk didengar tadi ya, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk dijelaskan. Tetapi bahwa warga atau masyarakat tidak punya hak right to be accepted, gitu ya. Apa yang dimasukkan, disampaikan harus diterima, tidak, gitu ya ini. Ya. Tapi tadi meaningful participation-nya kita ajak sama-sama, ayo kita diskusikan, gitu ya. Harapannya kalau dijelaskan ada kemanfaatannya gitu ya. Tapi kalau sudah enggak, ya sudah, baru ya silakan ada mekanisme judicial review gitu ya. Tapi jangan di ujung Anda enggak sependapat dengan kami, silakan judicial review. Jangan seperti itu. Tapi kita ajak dulu gitu ya, diskusi, rembukan, baru setelah itu enggak terima juga, ya sudah silakan Anda nanti judicial review. Gitu. Singkatnya Prof, untuk meaningful participation ini apakah sudah ke arah yang lebih baik pada saat ini? Menurut saya menuju, tapi belum. Baik, nah Bu Aisyah, jadi kalau publik ingin lebih dekat, ingin lebih terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bisa mulai dari mana Bu Aisyah? Mulai dari awal, dari sejak pemerintah atau DPR sedang melakukan pengkajian. Dalam ranah penentuan kebijakan itu, dukungannya itu ya RIA itu tadi, Regulatory Impact Assessment. Di situ masyarakat, stakeholder, ya, pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan itu sudah bisa mulai ikut serta di situ. Karena di dalam Undang-Undang 12 pun partisipasi publik itu di semua tahapan. Kan pembentukan itu tahapannya dari perencanaan sampai pengundangan. Nah kalau di pasal 97 dan 97 AB yang diubah itu di semua tahapan. Baik, berarti pintu untuk publik ini tentu selalu terbuka dalam pembentukan undang-undang begitu ya, ataupun peraturan dan harus perundang dibuka lainnya. memang. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast WhatsApp Kementerian Hukum untuk edisi kali ini, dan terima kasih juga untuk Prof. Wicipto, terima kasih untuk Bu Aisyah sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Sampai ketemu di edisi berikutnya.